Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Halo sahabat-sahabat belajar, kembali lagi pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi PAI dan Budi Pekerti fase E elemen sejarah. Di bab 5 ini kita akan belajar mengenai sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Sebelum memasuki materi, seperti biasa kita akan pahami terlebih dahulu profil pelajar Pancasila yang terdapat pada bab ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu bersemangat dalam melakukan dakwah secara damai di lingkungan sekolah. Yang kedua, kebinekaan global, menghargai perbedaan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di masyarakat. Yang ketiga, bernalar kritis, belajar dan mendalami ilmu agama kepada kiai atau ustadz yang memiliki sanad keilmuan bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui model pembelajaran aktif debat aktif, peserta didik dapat menganalisis sejarah masuknya agama Islam di Indonesia dan perkembangan kesultanan di Indonesia. Yang kedua, melalui model pembelajaran indeks card march, peserta didik dapat menganalisis tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia dan meyakini bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga termotivasi untuk meneladani kesederhanaan dan semangat menuntut ilmu dari para ulama. Yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat dan bagan timeline sejarah tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Adapun materi pembahasan pada bab ini, di bab materi sejarah dan peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia, yang pertama kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Banyak sekali teori yang menjelaskan perihal masuknya Islam ke Indonesia. Manakah yang paling akurat? Yang B, yaitu peran tokoh ulama. C, jejak kerajaan Islam di Indonesia. D, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan E, meneladani tokoh ulama penyebar Islam. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada dua pembahasan. Yang pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, strategi penyebaran Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu berdasarkan teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena asal pembawa Islam ke Indonesia adalah dari Gujarat atau India. Islam dibawa para pedagang Muslim dari Gujarat sekitar abad ke-13. Teori ini didukung oleh sejarawan Barat. Yang kedua, ada teori Arab. Islam dibawa para pedagang Muslim dari Arab sekitar abad ke-7. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Yang ketiga ada teori Persia. Menurut teori Persia, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 oleh para pedagang asal Persia. Melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya sebelum ke Indonesia lebih dulu singgah ke Gujarat. Pendapat ini didasari beberapa alasan. Seperti halnya kosakata Persia yang digunakan dalam bahasa Indonesia, contohnya ada kata anggur, astana, bandar, bius, kenduri, kismis, leskar, nakoda, tamasya, dan lain sebagainya, yang mana kata-kata ini sangat familiar di kita. Yang selanjutnya ada teori Tiongkok.
Menurut teori ini, Islam datang di bawah para pedagang Muslim Tiongkok sekitar abad ke-7 atau abad ke-8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Tiongkok dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia serta peranannya dalam perkembangan pada abad ke-15 atau 16 Masehi. Dan ada juga teori Turki. Menurut teori Turki, Islam dibawa oleh orang Kurdi dan Turki selain dari orang Arab dan Tiongkok. Teori ini dikemukakan oleh Martin van Buristan. Nah, ini adalah peta masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia, jikalau dilihat itu melalui jalur laut. Baik itu dari India, Cina, Arab, ataupun Persia, Turki. Dan ini adalah jalur laut ataupun jalur perdagangan pada zaman dahulu ketika Islam masuk ke Indonesia yang dibawa oleh para pedagang. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama jalur tasawuf. Tasawuf berperan penting dalam penyebaran Islam karena dilibatkannya unsur batin atau hati yang sangat sesuai dan memudahkan penerimaan masyarakat non-muslim yang sebelumnya menganut Hindu. Masyarakat yang telah memiliki dasar ketuhanan yang benar mudah menerima Islam melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian diri. Yang B yaitu jalur kesenian. Bidang kesenian menjadi jalur yang ditempuh oleh para dai dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Bidang kesenian yang digarap sebagai strategi dakwah antara lain seperti halnya seni wayang, seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Khusus seni wayang, dai yang paling populer dalam pemetasan wayang adalah Sunan Kalijaga. Cerita yang dibawakan saat pemetasan wayang sebagian besar masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Namun muatannya diganti dengan ajaran Islam dan menggunakan nama-nama pahlawan Muslim. Begitu juga di bidang seni bangunan, para dai membangun masjid-masjid dengan corak Islam tanpa meninggalkan budaya lokal yang ada sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid yang bercorak campuran, seperti halnya Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Kudus, dan lain-lain. Yang C, strategi penyebaran Islam di Indonesia yaitu lewat jalur perdagangan. Mubalik dan dai yang membawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, sehingga sangat logis jika jalur perdagangan dipilih dan dimanfaatkan sebagai cara dan strategi dalam menyebarkan ajaran Islam. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Arab, Persia, Tiongkok, India, dan sebagainya. Yang D yaitu lewat jalur pernikahan. Jalur perdagangan yang ditempuh memposisikan para saudagar-saudagar ataupun para pedagang-pedagang Islam menjadi saudagar-saudagar yang kaya melebihi kaum pribumi. Kenyataan ini membuat banyak perempuan pribumi tertarik untuk menikah dengan para saudagar kaya tersebut dan menjadi istri-istri mereka. Dan sebelum prosesi pernikahan dilakukan, dalam Islam itu tidak diperbolehkan menikah dengan berbeda agama. Makanya perempuan pribumi tersebut terlebih dahulu dibimbing untuk memeluk agama Islam melalui ritual yang sederhana yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Dengan pernikahan tersebut, posisi perempuan dan keluarganya otomatis terhormat. Di sisi lain, keberhasilan para dai menjadi bagian dari keluarga pribumi yang umumnya bangsawan itu juga memberikan berkah tersendiri bagi dakwah Islam karena proses dakwah di dalam keluarga bangsawan semakin mudah. Yang E yaitu lewat jalur pendidikan.
Sebagai ikhtiar untuk memantapkan proses Islamisasi di Indonesia, para dai kemudian mendirikan lembaga pendidikan yang diawali dengan merintis pesantren. Pada lembaga ini, para dai atau biasa disebut dengan kiai atau ajengan melakukan interaksi dengan para santri dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan. Para santri inilah yang di kemudian hari melanjutkan proses dakwah Islam di kampung mereka masing-masing setelah dianggap menguasai ilmu keislaman yang memadai. F, yaitu lewat jalur politik. Ada pepatah mengatakan agama raja adalah agama kaumnya. Logika tersebut tidak disia-siakan oleh para dai saat itu sampai saat ini. Banyaknya para penguasa yang memeluk Islam otomatis melahirkan kekuatan baru secara politis. Para raja yang sudah memeluk Islam mulai memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Pada umumnya, banyak rakyat yang masuk Islam setelah rajanya lebih dahulu masuk Islam. Islamisasi melalui jalur politik tidak sebatas rakyat dalam kekuasaannya, tetapi meluas ke berbagai wilayah di luar daerah kekuasaannya. Islamisasi melalui jalur politik juga dilakukan pada saat para raja Muslim meluaskan dakwah Islam ke wilayah-wilayah baru yang rakyatnya belum mengenal Islam. Selanjutnya B, peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ada Syekh Jumadil Kubro, ada Syekh Maulana Akbar, ada Syekh Nurjati, ada Syekh Hasanuddin atau Syekh Quro, dan juga Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Sebenarnya banyak sekali para ulama yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, namun pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kelima ulama ini. Yang pertama yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkand, Uzbekistan pada tahun 1349 Masehi, pertengahan abad ke-14, dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Gelar Syekh biasanya diperuntukkan untuk seorang yang ahli dalam agama Islam. Di Indonesia, Syekh digunakan untuk menyebut mubalik keturunan Arab yang ahli dalam agama Islam, baik yang menyebarkan Islam berdasarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang lainnya. Sejak kecil, beliau telah mendapatkan pendidikan Islam dari ayahnya, yaitu Sayyid Jainul Husain. Ketika sudah beranjak dewasa, ia memutuskan untuk belajar tasawuf dan ilmu agama lainnya di India. Tidak cukup di India saja, beliau melanjutkan belajarnya di Mekah. Nah, Syekh Jumadil Kubro dikenal sebagai guru para wali songo. Beliau juga seorang ulama, mubalik, dan saudagar terkenal. Dakwah yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro, dakwahnya terbagi ke dalam dua periode. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi dengan cara berdagang di lingkungan Majapahit, tetapi tidak berhasil. Yang kedua, yaitu dengan cara mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan Islam. Selanjutnya ada Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan ulama pertama yang menyebarkan Islam di daerah Kuningan. Beliau adalah adik Syekh Datuk Kahfi, menimba ilmu di Mekah, dan beliau juga mendirikan pesantren di Sidapurna atau di Kuningan. Sepeninggalnya, pesantren di Sidapurna ini diteruskan oleh putranya yang bernama Syekh Maulana Arifin. Selanjutnya ada Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya. Beliau menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua bukit yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah utara kota Cirebon, tepatnya
di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Beliau juga dikenal dengan Syekh Datuk Kahfi atau Maulana Yudofi Mahdi. Beliau berdakwah di tempat bernama Giri Amparan Jati. Beliau Syekh Nurjati, perintis dakwah Islam Jawa Barat. Beliau juga guru dari putra atau putri Raja Pajajaran. Contohnya Walang Sungsang dan istrinya, dan juga adiknya Nyimas Ratu Rara Santang. Selanjutnya Syekh Hasanuddin atau yang sering disebut Syekh Kuro. Ulama yang dikenal banyak masyarakat mengenalkan ajaran agama Islam sebelum Wali Songo dan banyak memberikan pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro yang berasal dari Campa, dan beliau juga putra dari seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Syekh Hasanuddin mengajarkan Islam di Malaka pada permulaan abad ke-15. Beliau mendirikan pondok tempat dakwah di Karawang. Syekh Hasanuddin, guru Nyai Subang Rarang atau istri dari Prabu Siliwangi. Syekh Hasanuddin juga mengajarkan ilmu tasawuf, Al-Quran, dan fikih. Beliau menyadarkan tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat dan mengubah keyakinan masyarakat menjadi Islam. Selanjutnya ada Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim As-Samarkandi seorang ulama penyebar Islam sebelum era Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand pada paruh kedua abad ke-14. Syekh Ibrahim As-Samarkandi berdakwah di Gisik, timur Bandar Tuban. Beliau berdakwah di Campa sebelum datang ke Indonesia. Beliau juga berdakwah melalui lisan dan tulisan dan menulis kitab berjudul Usul Nembis. Selanjutnya jejak kerajaan Islam di Indonesia. Mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini hanya sekilas. Ada beberapa jejak kerajaan Islam di Indonesia. Urutan kerajaan yang disampaikan di sini tidak menandakan mengenai usia kerajaan. Yang pertama ada Kerajaan Jompa. Kerajaan Islam tertua di Indonesia didirikan abad ke-8 dipimpin oleh Syahriansyah Salman. Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, maka kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi Kerajaan Jempa yang berdiri sejak abad ke-8, 1 abad setelah Islam masuk ke Indonesia. Terlepas dari sistem pemerintahannya seperti apa, Kerajaan Jempa adalah fakta sejarah yang ada di Indonesia sebagai kerajaan Islam tertua. Yang kedua, ada Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Jempa. Kerajaan Perlak berdiri pada pertengahan abad ke-9 dan berakhir pada abad ke-13 setelah bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah merupakan raja pertama kerajaan ini dan memiliki mata uang sendiri. Yang ketiga, ada Kerajaan Samudra Pasai. Melihat fakta sejarah Kerajaan Jempa dan Perlak yang telah ada sebelumnya, maka Kerajaan Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Perlak. Meskipun pada umumnya Samudra Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia, pada tahun 1285 abad ke-13 Sultan Malik Al-Soleh mendirikan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan ini. Pada masa kerajaan ini, Islam menyebar luas hingga ke Malaka. Setelah Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II meninggal, ia digantikan putranya yaitu Sultan Zainal Abidin. Yang keempat yaitu Kerajaan Malaka.
Karena letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, maka Malaka menjadi pelabuhan internasional. Kerajaan ini dibangun oleh para Meswara sewaktu terjadi perang bersaudara di Majapahit. Para Meswara beserta pengikutnya melarikan diri ke Pulau Tumasik atau Singapura dan berhasil mendirikan kekuasaan. Namun kekuasaannya tersebut tidak berlangsung lama karena diserang oleh kerajaan Siam, sekarang disebut dengan negara Thailand atau dikenal dengan negara Thailand, sehingga kekuasaannya dipindahkan ke Malaka. Melalui strategi yang jitu, para Meswara berhasil memajukan wilayah kekuasaannya, namun ada hal yang mengganjal hatinya apabila berjumpa dengan pedagang Muslim yang hanya berhubungan dengan sesama Muslim. Para Meswara kemudian mengganti namanya menjadi Iskandar Shah setelah memeluk agama Islam. Selanjutnya ada kerajaan yang kelima, yaitu kerajaan Aceh. Raja pertama bernama Ali Mugad Shah. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang Islam tidak mau lagi berdagang di Malaka dan mereka mencari pangkalan baru di Aceh. Hanya dalam waktu singkat, Aceh berkembang menjadi pelabuhan dan kota perdagangan yang ramai. Raja pertama kerajaan Aceh ini bernama Ali Mugad Shah. Pusat pemerintahannya itu di Kota Raja, yang mana masa kemasan kerajaan Aceh yaitu saat dipimpin oleh Iskandar Muda. Yang keenam yaitu kerajaan Demak. Seorang bupati Majapahit bernama Raden Patah memeluk agama Islam, kemudian secara terang-terangan menentang Majapahit yang sudah lemah. Raden Patah ini mendirikan kerajaan Islam di Demak tahun 1478 dibantu oleh para pembesar Jepara, Tuban, dan Gresik yang telah lama memeluk Islam. Raden Patah sebagai santri Sunan Ampel diberi tugas menyebarkan Islam di daerah Gelagah Wangi atau yang kita sering katakan kalau sekarang Bintoro, dekat Jepara. Usahanya mendirikan pesantren ternyata berhasil. Lama-kelamaan berkembang menjadi pusat perdagangan, pusat agama Islam, dan pusat kekuasaan Islam. Kemudian akhirnya tumbuh menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa. Dalam waktu singkat, daerah Lasem, Tuban, Sedayu, dan Gresik mau dan masuk ke dalam kekuasaan Demak. Yang ketujuh yaitu kerajaan Mataram. Mataram merupakan peralihan dari kerajaan Pajang. Raden Sutawijaya sebagai raja tidak memakai gelar sultan tetapi lebih senang memakai gelar Panembahan Senopati. Tahun 1601, Panembahan Senopati wafat, kedudukannya diganti putranya yang bernama Raden Mas Jolang. Setelah Raden Mas Jolang wafat, ia digantikan oleh Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 sampai 1645 dan bergelar Sultan Agung. Beliau menjadi raja terbesar dan sejalan dengan itu kerajaan Mataram mengalami zaman kemasan. Wilayah kekuasaannya sangat luas mencakup seluruh pulau Jawa kecuali Banten sampai Kalimantan. Pada masa kepemimpinannya, Belanda sudah memasuki wilayah Indonesia dan menguasai Batavia Jaya atau disebut Jayakarta. Sultan Agung sempat membenci Belanda sehingga pada tahun 1628 dan 1629 ia mengirim pasukan untuk mengusir Belanda meski belum berhasil karena kuatnya pertahanan Belanda. Selanjutnya ada kerajaan Cirebon. Cirebon mulanya merupakan wilayah dari kerajaan Pajajaran. Walang Sungsang, putra Prabu Siliwangi, diberi tugas menjadi juru labuhan yang bergelar Cakrabumi bersama adiknya yaitu Nyai Rara Santang. Keduanya mempelajari Islam di pesantren Gunung Jati yang dipimpin oleh Syekh Datu Kahfi Nurul Jati. Setelah cukup kuat, Walang Sungsang memproklamirkan Cirebon menjadi kesultanan dan mengangkat dirinya sebagai sultan yang bergerak Cakrabuana. Setelah Walang Sungsang wafat, kedudukan dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, putra Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah. Menurut Babat Cirebon, Syarif Hidayatullah lah yang berhasil mengemban Kesultanan Cirebon, bahkan menurunkan raja-raja Cirebon, termasuk juga raja-raja Banten. Sepeninggal Syarif Hidayatullah, kekuasaan diserahkan kepada cucunya Pangeran Ratu
Panembahan Yusuf. Setelah itu diganti Panembahan Girilaya. Keutuhan Kesultanan Cirebon hanya sampai Panembahan Girilaya karena setelah itu Cirebon diperintah oleh kedua putranya Maratawijaya Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan dan Kartawijaya Panembahan Anom memimpin Kesultanan Kanoman. Selanjutnya yang ke-9 ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin setelah melepaskan diri dari Demak, raja terbesar Sultan Ageng Tirtayasa. Tahun 1526, pasukan gabungan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dan Fatahillah berhasil merebut Banten dari kekuasaan Pajajaran. Pusat kekuasaan dipindahkan dari Banten Girang ke Sowon. Karena Malaka jatuh ke Portugis, maka para pedagang Muslim mengalihkan jalur perdagangannya yaitu ke pelabuhan Banten. Yang ke-10 ada Kerajaan Gowatolo di Makassar. Gowatolo merupakan dua kerajaan kembar yang berpusat di Simbaupu atau Makassar. Tahun 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tuninggalo memeluk Islam setelah mendengar dari seorang ulama yang berasal dari Minangkabau yang bernama Khatib Tunggal atau Dato' Ribandang dan mengganti nama menjadi Sultan Alauddin Awalul Islam. Sultan Alauddin mengajak Raja Bone, Sopeng, dan Wajo untuk memeluk Islam, namun pada awalnya mereka menolak. Sebelum kemudian raja-raja itu mau masuk Islam. Sejak itu agama Islam tersebar luas di Sulawesi. Ketika Sultan Alauddin wafat, diganti oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Said. Yang ke-10 atau yang ke-11 ada Kerajaan Ternate Tidore. Terdapat 4 kerajaan di Maluku yaitu Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Namun hanya Kerajaan Ternate dan Tidore yang berkembang menjadi kerajaan besar. Rajanya bergelar Polano, tetapi setelah masuk Islam berubah gelarnya menjadi Sultan. Antara Ternate dan Tidore selalu bersaing untuk menguasai perdagangan. Mereka membentuk persekutuan dagang sehingga lahirlah Uli V yang dipimpin Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Di kerajaan Ternate dan Tidore, rajanya itu bergelar Kolana, setelah masuk Islam bergelar Sultan. Raja yang terkenal yaitu Sultan Khairun dan Sultan Babunglah. Selanjutnya D, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang menjadi tempat para santri menimba ilmu, baik ilmu agama, ilmu bela diri, maupun pengetahuan umum. Pesantren merupakan lembaga pendidikan pertama yang ada di Indonesia sebelum adanya lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMK, atau perguruan tinggi. Pesantren lebih dulu ada di Indonesia. Yang kedua yaitu masjid. Berdirinya masjid dengan corak budaya setempat merupakan salah satu bentuk perkembangan Islam di bidang arsitektur. Yang ketiga yaitu kaligrafi. Masuknya agama Islam ke Indonesia diikuti dengan berkembangnya seni tulisan dalam bentuk Arab yang disebut kaligrafi. Selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan dalam bidang seni sastra dapat dilihat pada peninggalan berupa suluk, syair, dan hikayat-hikayat. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia yaitu setelah masuknya Islam di Indonesia mulai dikenal dengan penanggalan Hijriah yang dirintis oleh Sultan Agung. Dan yang keenam, salah satu peninggalan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia yaitu berupa perayaan. Salah satu peninggalan berupa perayaan adalah tradisi Grebeg, merupakan tradisi yang biasanya dilakukan pada setiap peringatan hari besar Islam.
Meneladani tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Yang pertama, para tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia itu mempunyai hidup yang sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Kita harus membiasakan hidup sederhana, tidak gemar untuk poya-poya, ria, ataupun sum'ah. Yang kedua, para tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia itu giat menuntut ilmu. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar juga harus mempunyai jiwa yang semangat dan giat dalam menuntut ilmu, tidak malas-malasan. Yang ketiga yaitu bersemangat menuntut ilmu kepada guru yang berbeda dengan spesialisasi ilmu yang berbeda. Yang keempat, ketika sudah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, tentunya ilmu yang didapatkan harus diamalkan. Yang keempat ini adalah mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Alhamdulillah, materi bab 5 telah selesai saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun keliru. Semoga materi yang disampaikan ini bisa diambil manfaatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat sekalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen di kolom komentar. Syukran ala husni ihtimamikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.